Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Waalaikumsalam. saya semua yang kelihatan tidak kelihatan. Saya di sini akan mewawancara. Saya akan menjawab semua pertanyaan para penggemar saya, yaitu menanyakan saya lagi diam di mana juga lagi ngobrol misalnya sama teman-teman. Suka ada yang nanyakan, kan saya panggilnya abang ya. Nama saya asli Gali sih. Saya suka panggil abang. Bang, tahu gak sih perbedaan makhluk yang kelihatan ya, saya tahu gitu. Suka ada yang nanya makhluk gaib itu yang gimana, terus jin itu yang gimana, terus saya kasar jurit itu yang gimana. Ya saya nggak tahu ya. Alhamdulillah saya sekarang ditakdirkan untuk ketemu sama orang yang mempunyai ilmu lah ya, yang saya awam ya. Dan alhamdulillah saya pernah takdir Allah ya untuk bertemu sama orang yang punya ilmu ya. Kebetulan juga kita satu daerah dari Garut juga ya, alhamdulillah. Terus saya mau minta penjelasannya sedikit dari AA ya, apa perbedaan makhluk-makhluk itu seperti itu kan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, teman-teman semuanya, para subscriber sahat ya. Semoga kalian semua yang subscribe selalu dapat berkah dan lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dalam lindungannya gitu ya. Baik, kali ini saya akan menjelaskan sedikit demi sedikit yang saya tahu, mungkin yang saya udah ibaratnya terjun ya di dunia mungkin pertama spiritual dan dunia goib mungkin ya gitu. Tadi yang ditanyakan yang pertama apa sih perbedaannya makhluk mungkin ya. Pertama sampurasun bismillahirrahmanirrahim. Kalau makhluk tuh adalah sesuatu kayak kita. Ini makhluk. Semuanya juga ciptaan Allah tuh makhluk. Namanya makhluk gitu. Kalau sekarang ibaratnya benda dijadikan sebuah pituah atau sebuah ageman, contohnya kayak gini nih, ini gelas diisi susu, nah, ada isinya. Nah begitupun dengan makhluk tuh ibaratnya raga, diisinya dengan apa? Ruh itu goib sebenarnya yang tidak kelihatan. Itu ruh ini yang batinnya, itu kebatinan. Adanya seperti ini, ibaratnya ini adalah sebuah raga kita yang diisi dengan ruh. Itu sebenarnya kita udah berdampingan dengan apa yang tadi makhluk dan gaib udah berdampingan gitu. Terus ada lagi yang nanya apa tuh jin atau makhluk gaib. Sebenarnya kayak gini, makhluk gaib tuh dimanapun berada, ada dimanapun juga, termasuk di pinggir kita. Karena dalam keterangan menjelaskan kita tuh pernah gitu ya, dalam kandungan, dalam salah satu kitab Baqarul aja disebutkan bahwa dalam kandungan kita 4 bulan dulu, waktu 4 bulan kita pernah ngobrol sama Gusti kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, pernah ngobrol. Kenapa sekarang kita begitu dilahirkan ke alam dunia nggak tahu apa-apa, misalkan wujudnya kayak gimana nggak tahu gitu kan. Sampai detik pas terakhir Gusti Allah bilang bahwa yang akan menjadi ibaratnya Tuhan atau Gusti kalian di muka bumi, atau misalkan dalam kandungan rahim ibu di bejaan gitu ya, dikasih tahu gitu sama Gusti Allah teh, nanti bakal ada yang membimbing, itulah yang disebut Gusti di alam dunia teh, yaitu ibu dan ayah gitu. Nah apa tadi bedanya, apa jin ya, jin sama apa makhluk gaib sebenarnya nggak ada perbedaan gitu ya. Cuman jin mah dari namanya, goib sifatnya gitu. Nah seperti itu teman-teman, supaya teman-teman sedikitnya tahu, supaya tidak ada penyalahkaprahan Ya betul gitu ya, bahwa ada anu sebenarnya ya. Tadi sambungkan aja dalam cerita tadi, itu adalah sebuah masih goib, nggak kelihatan gitu. Kita tuh mau dilahirkan, begitu dilahirkan kita ketemu sama ayah ibu, nah itu udah jadi makhluk, itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala, makhluknya gitu. Nur Malik, nah nurna dikasih cahaya dari Gusti Allah, cahaya apa? Nur Muhammad ya. Nah, seperti itu teman-teman. Coba apa lagi? Ya mungkin cukup sekian dulu ya Kak ya. Oke, Ya sampai kita. Alhamdulillah ya teman-teman. Yang dulu kalian nanya ke saya awam, alhamdulillah sudah ada gurunya, sudah ada pawangnya, udah tahu hal semuanya. Mungkin ini mewakili semua pertanyaan teman-teman semua dan tidak membuat penasaran lagi untuk teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Bagi yang belum tahu, mungkin jadi ilmu yang
baru yang udah tahu mungkin untuk mengingatkan lagi ilmu-ilmu yang hilang dulu. Terima kasih kepada A Raffi atau Sama-sama. Ki Anom. Apa Kak? Ki, nama channelnya Ki? Pangawaruh channel. Pangawaruh Channel. Alhamdulillah dulu juga pernah berkonten di daerah kampung saya. Saya itu dekat pada rumahnya, tapi saya waktu ya dengan bisnis. Alhamdulillah sekarang datang ke rumah saya dengan senang hati. Saya menerima dan dengan alasan Ki Anom ini untuk mengobati kakak saya, untuk semuanya minta dorong. Iya. Saya kesehatan untuk keluarga Pada saya. intinya ya gitu, kalau misalkan inti kesimpulan dari obrolan kita ini, Ya. jadikan sebuah pengukuhan diri keimanan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Karena selayaknya Allah Subhanahu wa taala ialah yang menciptakan kita. Ya, betul. Gitu. Yang sebagai jadi makhluk sekarang. Ya. Goib, dari goib sampai sekarang jadi makhluk. Ya, Ada peribahasa makanya disebutkan makhluk goib. Nah, yang kelihat misalkan, aduh ada makhluk goib nih kelihat. Nah, disimpulkan aja itu makhluk Gusti Allah, tapi goib yang nggak kelihat, cuma nampak ada wujudnya. oh, Itu makhluk goib. ya, betul. Nah, kayak kita nih di pinggir ada jin, ada setan, Ya. ada malaikat, kan sifatnya goib Ya, belum. gitu. Tapi itu makhluk siapa? Makhluk Allah, ciptaan Allah. Nah, seperti itu lah. Ya. Sedikitnya masih Ya. supaya teman-teman nggak salah kaprah ya, itu sedikit-sedikitnya tahu gitu. Jangan sampai perkara hal goib atau perkara magis dijadikan sebuah ya terlalu sugestikan lah gitu. Sebenarnya nggak perlu jauh-jauh kalau misalkan mau nyari hantu, nyari jin, nyari apa sih goib teh gitu. Lihat aja sekarang telinga dari sekarang gitu. Bisa kelihat telinga sendiri? Nggak kelihat gitu. Iya. Kalau kecuali kita ngaca. Iya, ya. Nah, gitu. Nah, seperti hidup kita sekarang, ruh kita ada dua, yaitu jin horin yang menyerupai kita. Ya, belum. Makanya suka ada yang bilang kalau yang udah mati itu ada kelihatan di sana, cerita gitu. Kawenehan, cerita paribahasana gitu. Nah, itu apa? Itu horinnya. Ruh mah di sana ku Gusti Allah gitu. Iya. Kan horinnya gitu, gambaran masa hidup kita seperti apa digambarkan oleh mereka. Makanya kalau dalam wiridan, dalam apa, kita tuh wiridan yang baik, minta yang baik supaya horin kita baik gitu. Bisa dijadikan sebuah pengukuhan kepada kita juga. Iya. Bukan kita bersekutu dengan mereka, dan mereka juga ciptaan Gusti Allah yang harus ibarat sekarang jadi gambaran kita. Jadi tanggung jawab juga gitu nanti ada pertimbangan gitu, pertanyaan di yaumul kiamah nanti seperti itu. Paling seperti itu aja buat teman-teman semuanya gitu. Terima kasih juga. Siap. Ya, alhamdulillah ya kita semua mendapatkan ilmu dari gurunya, dan insyaallah ilmu ini belum juga didapatkan dari gurunya lagi, dan ilmu ini insyaallah akan bersanad, tidak terputus-putus ya. Ini insyaallah ilmu ini akan ditanggungjawabkan oleh beliau karena beliau juga dapat dari gurunya. Mungkin cukup sekian ya Kak ya. Alhamdulillah kita udah bertemu bersilaturahmi dengan guru kita, semoga kita mendapatkan berkahnya. Cukup sekian, mohon maaf dari kesalahan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.